Hai, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Info Viral. Di video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendaftar menjadi mitra SPBU Pertamina dan apa saja persyaratannya. Baiklah, mari kita mulai. Jika memiliki jumlah modal yang cukup banyak, bergabung dengan Pertamina untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi prospek bisnis menjanjikan. Maka tentunya selain besaran modal, Anda juga perlu lokasi strategis di jalan raya atau jalan yang biasa dilalui pengendara lalu lintas. Nah, lantas bagaimana cara mendirikan SPBU Pertamina dan berapa besaran modal yang dibutuhkan? Simak ulasan sebagai berikut. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan bahwa kerjasama SPBU itu terbagi menjadi dua, yaitu CODO dan DODO. 1. CODO atau Company Owned Dealer Operated. CODO Pertamina merupakan SPBU sebagai bentuk kerjasama antara PT Pertamina Persero dengan pihak-pihak tertentu, antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk dibangun SPBU Pertamina. 2. DODO atau Dealer Owned Dealer Operated. SPBU DODO merupakan SPBU bentuk kerjasama di mana lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon mitra. Nah, dari istilah di atas Anda bisa tentukan kerjasama mana yang paling cocok untuk Anda. Jika sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses web kemitraan Pertamina. Dan syarat pendaftaran adalah 1. Calon mitra harus berbentuk badan usaha, perseroan terbatas, persekutuan, komandinter, koperasi, yayasan, usaha dagang, atau perusahaan dagang. 2. Calon mitra diharapkan mempersiapkan hasil scan KTP, akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, bukti kepemilikan lahan, rekening koran 1 tahun terakhir, rekening tabungan, deposito, dan rekening giro 1 tahun terakhir yang akan diperlukan untuk melengkapi isian data pada aplikasi online ini. 3. Untuk kelancaran verifikasi, calon mitra diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sebanyak 2 rangkap. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah A. Dokumen status kepemilikan lahan. Jika lahan tersebut adalah memiliki status hak guna bangunan yang tidak dijaminkan, maka dokumen yang disiapkan adalah sertifikat hak guna bangunan atas nama badan usaha dan sertifikat hak guna bangunan atas nama pemilik badan usaha. Jika lahan tersebut memiliki status hak guna bangunan yang dijaminkan, maka dokumen yang disiapkan adalah sertifikat hak guna bangunan atas badan usaha atau surat keterangan tanah dari BPN, sertifikat hak guna bangunan atas nama pemilik badan usaha atau surat keterangan dari BPN dan bukti transaksinya. Jika lahan tersebut adalah sewa, ini khusus untuk CODO dan tanah adat, maka dokumen yang harus disiapkan adalah surat perjanjian sewa-menyewa, notarial. Jika lahan tersebut memiliki status AJB, akta jual beli, maka dokumen yang harus disiapkan adalah akta jual beli atas nama badan usaha, akta jual beli atas nama pemilik badan usaha. Jika lahan tersebut memiliki status akta jual beli atas nama PT, maka dokumen yang harus disiapkan adalah 1. Akta jual beli atas nama PT. 2. Akta jual beli atas nama pemilik badan usaha. Jika lahan tersebut memiliki dokumen girik atau persil C, maka kelengkapan dokumen lainnya yang harus dipenuhi adalah girik atau persil C atas nama badan usaha, girik persil C atas nama pemilik badan usaha. Nah, jika lahannya belum ada tapi memiliki dana pembelian lahan 100%, maka dokumen yang wajib dipenuhi adalah kwitansi DP, KTP pemilik lahan, fotokopi sertifikat tanah, dan surat jual beli. 4. Akta pendirian perseroan terbatas PT, SIUP, dan TDP. 5. Rekening koran 1 tahun terakhir atau bukti deposito atas nama pemilik badan usaha. 6. Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis jika ada, contoh SPBU. 7. Fotokopi bukti kerjasama dengan Pertamina jika ada, contoh agen minyak tanah, pengusaha APMS, dan sebagainya. 8. Fotokopi sertifikat pasti pas atau bukti mengikuti program Pertamina Way jika calon mitra sudah pernah memiliki SPBU. Kemudian, kriteria lokasi SPBU Pertamina.
Dalam pembangunan SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU. Apabila lahan yang akan dibangun SPBU terletak di jalan besar atau utama, maka luas lahan yang harus dimiliki minimal 1.800 meter persegi. Sedangkan untuk lahan lokal minimal 1.000 meter persegi. SPBU terdiri dari 3 tipe, diantaranya adalah tipe A, B, dan C, di mana klarifikasi SPBU tersebut adalah sebagai berikut. Tipe A, luas minimum 1.800 meter persegi dengan 20 meter kali 90 meter dan perkiraan penjualan sekitar lebih dari 35.000 liter. Tipe B, luas minimum 1.500 meter persegi atau 20 meter kali 75 meter dan perkiraan penjualan sekitar kurang dari 35.000 liter sampai dengan 25.000 liter. Tipe C, luas minimum 1.300 meter persegi atau 20 meter kali 65 meter dan perkiraan penjualan sekitar kurang dari 25.000 liter sampai 20.000 liter. Setelah persyaratan dokumen di atas sudah dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan secara online. Oke, ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh calon mitra SPBU Pertamina, yaitu 1. Standar SPBU, 2. Standar operasional SPBU, 3. Standar bangunan SPBU. Kami akan jelaskan satu persatu hal tersebut. 1. Standar SPBU meliputi sarana pemadam kebakaran yang sesuai dengan pedoman PT Pertamina, sarana lindungan lingkungan yang terdiri dari instalasi pengolahan limbah, instalasi oil catcher, dan well catcher, yaitu saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU ke dalam tempat penampungan, instalasi sumur pantai yang dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU, saluran bangunan atau drainase sesuai dengan pedoman PT Pertamina, kemudian sistem keamanan yang memiliki pipa ventilasi tangki pemadam, sistem keamanan yang memiliki pipa ventilasi tangki pendam, memiliki ground point atau strip tahan karat, memiliki dinding pembatas atau pagar pengaman, terdapat rambu-rambu tanda peringatan, kemudian sistem pencahayaan. SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM. Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara. Kemudian peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT Pertamina berupa tangki pendam, pompa, pulau pompa, kemudian sensor api dan perangkat pemadam kebakaran, lambang PT Pertamina, generator, racun api, kemudian fasilitas umum terdiri dari toilet, musola, lahan parkir, instalasi listrik dan air yang memadai, rambu-rambu standar PT Pertamina, dilarang merokok, dilarang menggunakan telepon seluler, jagalah kebersihan, tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Kedua, standar operasional SPBU. Pelaksanaan operasional SPBU harus sesuai dengan SOP atau Standar Operating Procedure PT Pertamina. Perekrutan dan pengadaan karyawan adalah tanggung jawab pemohon dan para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT Pertamina. 3. Standar bangunan SPBU. Desain bangunan harus disesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar, contoh letak pintu masuk, pintu keluar, dan lain-lain. Elemen bangunan yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan, sirip penangkal sinar matahari, jendela yang menjorok ke dalam, dan penggunaan material dan tekstur yang tepat. Desain bangunan SPBU harus disesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitar yang dominan. Arsitektur bangunan sarana pendukung harus terintegrasi dengan bangunan utama. Seluruh fasade bangunan harus mengekspresikan detail dan karakter arsitektur yang konsisten, variasi bentuk dan garis atap yang menarik. Bangunan harus adaptif terhadap panas matahari dan pantulan sinar matahari dengan merancang sirip penangkal sinar matahari dan jalur pejalan kaki atau trotoar yang tertutup dengan atap. Bangunan dibagi menjadi komponen berskala lebih kecil untuk menghindari bentuk massa yang terlalu besar. Panduan untuk kanopi adalah sebagai berikut. Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan bangunan diperbolehkan. Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13 inci.
Ceiling canopy tidak harus menggunakan bahan yang bertekstur atau flat. Tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengkilap atau bisa memantulkan cahaya. Tidak diperbolehkan menggunakan lampu tabung pada warna logo perusahaan. Panduan untuk Palm Island adalah sebagai berikut. Palm Island ini terdiri dari fuel dispenser, refuse container, alat pembayaran otomatis, board pengaman, dan peralatan lainnya. Desain Palm Island harus terintegrasi dengan struktur lainnya dalam lokasi, yaitu dengan menggunakan warna, material, dan detail arsitektur yang harmonis. Minimalisasi warna dari komponen-komponen Palm Island termasuk dispenser, bollard, dan lain-lain. Kemudian sirkulasi atau jalur masuk dan keluar. Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan tempat antrian dekat pompa. Mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang apa-apa, dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya. Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan. Jumlah lajur masuk minimum 2 lajur. Lajur keluar minimal 3 lajur atau sama dengan lajur pengisian BBM. Lebar pintu masuk dan keluar minimal 6 meter. Gambaran persyaratan umum perizinan SPBU. Di bawah ini adalah persyaratan umum perizinan SPBU yang harus dipenuhi calon mitra setelah calon mitra dinyatakan sebagai pemenang di lokasi yang diajukan berdasarkan surat resmi dari PT Pertamina. Persyaratan permohonan izin baru SPBU sebagai berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP pemilik atau pimpinan badan usaha, biodata perusahaan atau akta pendirian perusahaan untuk badan usaha, layout pembangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan dibangun, peta lokasi skala 1:10.000 atau lebih besar, peta topografi atau rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU, perizinan yang dipersyaratkan pemerintah daerah setempat. Hasil verifikasi kemudian menjadi bahan rekomendasi untuk persetujuan pendirian SPBU. Kisaran modal awal pendirian SPBU berdasarkan sumber tribunsolo.com, setidaknya untuk mendirikan SPBU, perusahaan harus mengeluarkan modal sekitar 5 sampai dengan 8 miliar rupiah. Sementara itu, butuh waktu sekitar 6 sampai 12 tahun untuk mengembalikan modal investasi. Nantinya modal itu akan digunakan untuk biaya verifikasi dan operasional. Sedangkan untuk informasi lebih lanjut silahkan klik link kemitraan Pertamina. Nah, jika Anda kesulitan untuk melakukan pendaftaran via online, Info Viral siap membantu Anda mendaftarkan secara online. Silakan menghubungi nomor kontak Info Viral di 0813 18 09 4938. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan bantuan pendaftaran secara online, dapat menghubungi nomor kontak Info Viral di 0813 18 09 4938. Terima kasih telah menonton, semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video Info Viral lainnya.